Halo guys, jumpa lagi di Rumah Bocil. Kali ini Bocil akan berpetualang ke suatu tempat yang sangat istimewa, bertepatan juga dengan winter holiday atau libur sekolah musim dingin. Karena kali ini musim dingin, jadi cocok banget untuk bermain salju. Akan tetapi, meskipun Australia ini berada di negara 4 musim, tetap saja ketika musim dingin tidak ada salju yang turun di bagian tengah kota. Jadi untuk bisa bermain salju harus berjalan jauh dulu ke pegunungan guys. Perjalanan cukup jauh karena jaraknya juga sangat jauh dari kota, sekitar 100 km. Destinasi wisata kali ini adalah Lake Mountain yang berada di negara bagian Victoria, Australia. Jadi semacam resort yang berada di pegunungan, yang mana di lokasi itu tempat turun salju, sehingga cocok banget untuk bermain salju. Untuk mencapai lokasi itu dibutuhkan jalan yang sangat berliku-liku dan sangat tinggi. Akan tetapi pemandangan yang ditawarkan benar-benar sangat-sangat indah, serasa berada di film-film Hollywood. Setelah melewati pintu masuk dan membayar tiket masuk, maka lapisan salju mulai terlihat di bagian sisi kanan dan kiri jalan. Di bagian jalanan sendiri tidak terdapat salju, sehingga tidak terlalu licin, apalagi cuaca juga cerah dan tidak turun hujan. Pemandangan ini benar-benar sangat cantik dan menakjubkan. Karena area parkir di dekat tempat wisata sudah penuh, maka parkirnya agak jauh sehingga harus berjalan cukup jauh menuju tempat wisata. Jarak antara tempat parkir dan tempat wisata sekitar 500 meter dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Di bagian kanan dan kiri sisi jalan terdapat gundukan salju yang sepertinya diletakkan di pinggir jalan supaya memudahkan pengguna jalan untuk melintas. Sekitar 15 menit berjalan kaki, akhirnya sampai juga di tempat wisata, yaitu Resort Lake Mountain, tempat untuk bermain salju. Meskipun cuaca sangat cerah, tapi udaranya benar-benar sangat dingin. Karena saat ini akhir pekan dan juga bertepatan dengan winter holiday atau musim dingin bagi anak sekolah, maka suasana sangat ramai pengunjung. Masih belum sampai ke tempat bermain salju, para bocil ini sudah tidak sabar untuk bermain salju yang berada di sekitar tempat masuk resort. Baru tahu ternyata salju ini sangat licin, jadi harus sangat hati-hati untuk bisa berjalan di atas salju. Di tempat ini juga bisa bermain bola salju dan bermain lempar-lempar salju. Jadi salju diambil kemudian dibentuk menjadi bola bulat dan dilempar. Benar-benar sangat seru dan menyenangkan. Saatnya untuk lanjut ke tempat bermain salju atau snowball area. Akhirnya sampai juga di tempat bermain salju atau biasa disebut snow play area. Di area ini pengunjung bisa membuat boneka salju atau biasa disebut snowman, bisa membuat bola salju, bermain lempar-lempar salju dan melakukan aktivitas apapun yang menyenangkan. Di area ini juga terdapat tempat untuk meluncur atau biasa disebut dengan tobogan. Akan tetapi untuk bisa bermain seluncuran salju ini dikenai biaya tambahan. Pemandangan yang ditawarkan benar-benar sangat menakjubkan, apalagi cuaca sangat-sangat cerah. Di area ini juga terdapat banyak sekali boneka salju yang dibuat oleh pengunjung, sehingga pengunjung bisa bebas berfoto dengan boneka salju yang sangat-sangat cantik. Di atas pegunungan ini terasa banget bahwa awan terletak sangat dekat dan bergerak sangat cepat. Dari atas pegunungan ini terlihat pemandangan perbukitan yang sangat menakjubkan, dihiasi dengan ranting-ranting pohon yang telah gugur.
Meskipun matahari bersinar sangat terik, tapi sama sekali tidak terasa panas karena udara di sini sangat-sangat dingin. Sehingga cocok banget untuk bermain salju di tengah cuaca yang sangat cerah seperti ini. Kali ini giliran para bocil untuk ikut-ikutan membuat snowman atau boneka salju. Mereka saling bekerja sama untuk membuat boneka salju. Pastinya mereka menggunakan sarung tangan untuk membuat boneka salju karena benar-benar sangat dingin untuk menyentuh salju. Setelah puas bermain boneka salju, maka para bocil-bocil ini melanjutkan untuk aktivitas berikutnya, yaitu bermain lempar-lempar bola salju. Jadi mereka ini mengambil bola salju, kemudian dibentuk bulatan dan dilempar. Benar-benar aktivitas yang sangat seru dan menyenangkan. Atau begini. Petualangan berikutnya adalah mendaki bukit bersalju. Jadi di sekitar area bermain salju terdapat trek mendaki bukit yang dipenuhi oleh salju. Harus benar-benar ekstra hati-hati untuk berjalan di atas salju karena benar-benar sangat licin. Di area ini tidak terlalu ramai pengunjung dan saljunya lebih tebal dan juga lebih bersih. Cocok sekali untuk bermain salju di tempat ini. Karena saljunya lebih putih dan lebih bersih serta lebih tebal, jadi cocok sekali untuk tidur-tiduran di atas salju seperti ini, guys. Meskipun dingin, tetapi rasanya seru juga. Petualangan berikutnya adalah menyusuri jalanan yang berada di bukit bersalju ini. Semua jalanan tertutup salju yang sangat tebal. Benar-benar sangat dingin ketika berjalan melewati salju, guys. Di kanan kiri jalan ini terdapat pepohonan yang benar-benar sangat-sangat indah. Perjalanan sempat terhenti karena menemukan suatu fenomena aneh, yaitu berjalan di atas salju tiba-tiba langsung jatuh ke bawah. Jadi seperti ada lubang di balik salju yang diinjak itu, guys. Fenomena ini benar-benar unik sekaligus juga bahaya karena bisa jadi menginjak salju yang tiba-tiba langsung jatuh ke dalam lubang atau jurang. Jadi benar-benar harus dipastikan bahwa tidak ada jurang di balik salju tersebut supaya tidak jatuh terjerembab. Berjalan di atas salju seperti ini bukan hanya licin tetapi juga beresiko untuk jatuh ke lubang karena bisa jadi salju yang diinjak lapisannya sangat tipis dan di bawahnya terdapat jurang. Karena tidak terlihat maka bisa jadi ketika menginjak itu langsung jatuh terjerembab ke dalam lubang, guys. Jadi benar-benar harus ekstra waspada dan hati-hati. Coba ke sana. What? 1, 2, 3. Meskipun medannya sangat terjal dan dipenuhi salju yang sangat tebal, tetapi pemandangan yang disajikan sangat-sangat indah dan cocok banget dijadikan spot berfoto. Sekian dulu petualangan bocil hari ini, terutama di musim dingin atau winter season holiday. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Sebagai tambahan informasi bahwa bentuk salju setelah di zoom itu seperti ini guys. Jadi seperti kristal-kristal es. Jadi seperti es batu yang diserut. Jadi kalau kalian pengen megang salju, pegang aja es batu yang diserut atau biasa disebut es serut. Itu bentuknya sama aja. Yang pastinya ketika dipegang benar-benar sangat dingin dan harus menggunakan sarung tangan supaya tidak kedinginan.